Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Ini adalah pertemuan pertama dalam Ekumene Bible Course yang mengusung tema keselamatan. Kita memiliki beberapa pertemuan. Saya berharap di 5 pertemuan saudara mendapatkan wawasan yang cukup untuk memahami hal keselamatan. Tentu saja 5 pertemuan yang tersaji sebenarnya belum cukup menjawab. Sebab buku yang saya tulis mengenai keselamatan ini halamannya lebih dari 600-700 halaman. Mestinya lebih, tapi saya usahakan tidak sampai 1000 halaman. Saudara, dalam teologi, studi mengenai keselamatan dipelajari dalam soteriologi. Soteriologi dari 2 kata soteria, artinya keselamatan, dan logia dari kata logos, artinya ilmu. Soteriologi adalah studi mengenai seluk-beluk keselamatan dalam konteks hidup orang percaya berdasarkan yang tertulis dalam Alkitab. Pelajaran mengenai keselamatan ini, saudaraku, kita pelajari atau diberikan bukan hanya dimaksud untuk memberi wawasan pengertian mengenai keselamatan, dan wawasan pengertian tersebut menjadi inventaris yang memuat salah satu pokok pengajaran Alkitab untuk disimpan di dalam pikiran. Pada umumnya memang dalam kehidupan banyak orang Kristen dan teolog sendiri, soteriologi hanya menjadi pengetahuan yang tersimpan dalam kotak pikiran di antara banyak pokok-pokok pengajaran dalam Alkitab. Pengajaran mengenai keselamatan juga biasanya hanya tersimpan di dalam bentuk literatur atau buku dan selalu menjadi bahan daur ulang para teolog ketika menyusun buku sebagai referensi atau anchor. Ya. Tidak heran kalau dalam sejarah gereja yang sudah bergulir mendekati 2000 tahun, pemahaman mengenai keselamatan tidak banyak berubah. Karena menjadi ilmu yang statis, ya, menjadi inventaris di dalam pikiran banyak orang, teolog, saudaraku, dan dalam menyusun buku menjadi referensi dan anchor. Padahal dunia kita ini makin jahat, membutuhkan penyingkapan kebenaran yang baru.
yang bisa menjawab kebutuhan zaman. Juga mengenai keselamatan ini dibutuhkan pemahaman yang lebih up to date, lebih lengkap, lebih kontekstual untuk mengantisipasi zaman. Jadi kalau kita mengusung tema ini, jangan saudara merasa bahwa ini tema sudah membosankan dan saudara tidak tertarik lagi. Ikuti pertemuan demi pertemuan, dan saya berharap apa yang saudara terima akan memberi wawasan baru, jelajah yang lebih luas, tetapi terutama saudara, pemahaman mengenai keselamatan yang kita pelajari ini akan membekali kita dalam mengantisipasi dunia yang jahat ini. Jadi jangan merasa, oh pernah belajar mengenai soteriologi, mengenai keselamatan. Sudah memiliki bahan itu, ya, tersimpan di kotak pikiran. Atau yang sekarang sudah tertulis dalam buku, menjadi literatur. Kalau orang menulis karya ilmiah, apakah skripsi, tesis, disertasi atau jurnal-jurnal, menjadi buku-buku referensi atau buku anchor-nya. Mari kita melihat bahwa dibutuhkan pengajaran mengenai keselamatan yang up to date, yang kontekstual dengan keadaan zaman kita, yang melengkapi kita menghadapi dunia yang jahat ini. Alkitab kita ini seperti sumur yang tidak pernah kering dan memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Yang kalau digali, saudaraku, akan muncul atau melahirkan kebenaran-kebenaran yang bisa memberi kita api, gairah yang kudus, agar kita bisa menempatkan diri secara benar sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang jahat dan menjalani hidup kekristenan kita secara benar sesuai dengan standar Alkitab Perjanjian Baru. Pengajaran mengenai keselamatan ini, kalau sebentar dan seterusnya kita pelajari, agak berbeda dengan berbagai pokok pengajaran yang lain di dalam Alkitab. Sebab pokok pengajaran ini memang menjadi sentral, menjadi jantung dari pengajaran Alkitab. Dan terkait sangat kuat, bahkan menyatu dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Pengajaran mengenai keselamatan harusnya menjadi roda kehidupan yang menggulirkan hari kekristenan kita. Pengajaran mengenai keselamatan yang benar, saudaraku, akan memuat implikasi yang tidak pernah lepas dari perjalanan hidup orang percaya. Sehingga pengajaran ini tidak bisa dan memang tidak boleh disimpan hanya sebagai barang inventaris di dalam kotak pikiran atau hanya tertulis di dalam buku sebagai bahan literatur, tetapi menjadi panduan hidup yang senantiasa dibutuhkan setiap hari guna dijalani. Pengajaran mengenai keselamatan adalah pengajaran yang bersifat dinamis, tidak statis. Ini penting, saudara.
dinamis. Maka seiring dengan perjalanan sejarah hidup manusia dan perubahan keadaan, pasti Tuhan akan melengkapinya dengan penyingkapan-penyingkapan baru agar orang percaya dibekali dengan pengajaran yang dapat mengantisipasi keadaan dunia yang semakin jahat. Kalau dikatakan pengajaran mengenai keselamatan adalah pengajaran yang bersifat dinamis, artinya memiliki implikasi yang tidak pernah lepas dari perjalanan kehidupan orang percaya. Di dalam pengajaran ini, dalam soteriologi ini, memuat implikasi konkret yang dominan mewarnai kehidupan kekristenan orang percaya. Jadi kalau pengajaran mengenai keselamatan bisa dijadikan sekedar barang inventaris yang statis, disimpan dalam kotak pikiran atau menjadi bahan literatur, itu pasti pengajaran keselamatan yang bisa salah atau belum lengkap. Faktanya demikian. Pada umumnya pengajaran mengenai keselamatan hanya menjadi pengetahuan statis yang tidak memiliki implikasi konkret yang jelas untuk dikenakan atau ikut masuk dalam keterlibatan hidup setiap hari. Biasanya pengajaran keselamatan yang dipahami banyak orang hasil dari bangunan berpikir para teolog masa lalu yang menjadi tidak realistis untuk zaman kita karena tidak atau kurang up to date. Mereka menjadikan kekristenan sekedar rumusan-rumusan dalam wadah sistematika dogmatika yang sangat terbatas atau miskin dalam implikasi dan aplikasi konkretnya. Memang pengajaran mengenai keselamatan ini atau soteriologi ini efektif pada zamannya ketika dirumuskan oleh teolog-teolog tertentu. Efektif pada zamannya yang dirumuskan oleh para teolog-teolog tertentu. Di zaman mereka dalam pergumulan hidup orang percaya pada zaman mereka. Tapi di zaman kita hari ini harus ada wawasan-wawasan baru, jelajah baru, dan kita percaya Roh Kudus bisa menyingkapkannya. Pengajaran mengenai keselamatan yang dirumuskan tanpa relasi dengan Allah secara benar memang bisa menjadi buku-buku tebal yang mengisi perpustakaan. Tetapi hanya mengisi rasio dan tidak memiliki kuasa yang mendorong orang percaya untuk bertindak mewujudkan keselamatan itu secara konkret. Keselamatan hanya dinalar menjadi pengetahuan, bagian dari pokok dalam teologi sistematika. Tetapi tidak memiliki dampak nyata dalam hidup kekristenan, yaitu bagaimana orang percaya menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi jangan cukup merasa puas memahami soteriologi ini sebagai ilmu semata-mata. Tentunya harus
dipahami secara tepat, cukup ya untuk kehidupan kita hari ini dalam mewujudkan hidup kekristenan yang sesuai dengan standar kesucian Allah. Nah, saudaraku, saya mengerti, saudara, bagaimana buku-buku mengenai keselamatan ditulis. Tentunya penalaran mereka sangat sistematis dan argumentatif. Tetapi tidak banyak yang membawa orang percaya bisa berkeberadaan sebagai anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ini yang menjadi beban bagi saya pribadi, pekerjaan yang harus saya tunaikan di sisa umur hidup saya ini. Oleh sebab itu ya saudara, yang tadinya saya pikir peserta Ekumene Bible Course hanya berjumlah 200-300, ternyata sudah menembus angka 1000, dan dari luar negeri mereka meminta untuk bisa bergabung di Ekumene Bible Course yang mengusung tema keselamatan ini. Akhirnya saya sampaikan melalui live streaming, bukan rekaman, ini live. Seakan-akan kita ada di ruang kelas, dan memang kita ada di ruangan Tuhan, di mana saya di ruangan ini dan saudara-saudara di ruangan yang lain. Dan bagi saudara-saudara saya, anak-anak Allah yang ada di luar negeri, mungkin bukan jam yang tepat untuk membuka mata dan mengikuti mata kuliah ini, mengikuti pelajaran ini. Tapi kalau saudara memang memiliki kerinduan yang kuat untuk bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa, waktu tidak menjadi masalah. Saudara, pengajaran mengenai keselamatan yang tidak tepat tidak berkuasa mengubah manusia yang berkodrat dosa. Tidak berkuasa mengubah manusia bisa berkodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan kita melihat fakta hari ini, sebagian besar orang Kristen tidak jauh beda dengan orang-orang non-Kristen. Mengapa? Mungkin karena mereka tidak mengenal pengajaran mengenai keselamatan. Ya, bisa. Tapi teolog-teolog yang lulus dari sekolah tinggi teologi atau seminari tentu sudah mempelajari soteriologi ini. Tetapi kita melihat fakta, hidup mereka juga tidak mengubah jemaat. Dan yang lebih menyedihkan, gereja-gereja di barat yang memiliki segudang teolog, memiliki teolog-teolog yang hebat, bukan hanya bergelar doktor dan profesor, bukan hanya bergelar doktor tapi juga profesor, tidak menyelamatkan masyarakatnya, tidak mampu menyelamatkan masyarakatnya. Sebagian besar meninggalkan gereja. Saudara, fakta lain, banyak mahasiswa seminari atau sekolah tinggi teologi yang setelah menyelesaikan mata kuliah dogmatika, di dalamnya ada pokok mengenai soteriologi ini, tidak mengalami perubahan hidup secara signifikan. Ironisnya menjadi arogan
merasa sudah menguasai suatu ilmu yang dapat memberi nilai pada dirinya, prestis pada dirinya. Padahal nilai diri orang percaya bukan kecakapan berbicara karena telah menyerap ilmu, tetapi nilai diri orang percaya itu adalah serupa seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Berarti ini ada sesuatu yang salah. Keselamatan adalah pokok pengajaran yang mestinya mengubah hidup. Memiliki implikasi konkret dalam kehidupan, ya, dominan mewarnai perjalanan hidup agar membawa seseorang berkeadaan sebagai anak-anak Allah, bukan hanya merasa memiliki status anak Allah. Saudaraku, keselamatan adalah pokok pengajaran yang cukup pelik dari banyak pengajaran dalam teologi Kristen. Dalam sejarah gereja seputar hal ini terjadi perdebatan-perdebatan. Untuk itu mari kita menggali secara benar isi Alkitab, ya, untuk menemukan kebenaran yang murni mengenai pengajaran yang terkait dengan doktrin ini, keselamatan ini. Tentu pengertian yang benar mengenai suatu kebenaran harus benar-benar berlandaskan Alkitab. Melalui penggalian Alkitab, eksplorasi, ya, penggalian atau eksplorasi yang analitis, jujur, ya, serta dalam pewahyuan oleh Roh Kudus. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah hermeneutik dan eksegesis yang cermat. Untuk itu dibutuhkan kerja keras tanpa mengenal lelah, dengan segala harga yang harus dibayar guna menemukan kebenaran yang murni ini. Selain rasa haus dan lapar akan kebenaran, harus juga disertai hati yang tidak mencintai dunia dan kehidupan yang bersih. Sebab kalau orang masih terikat mamon, artinya terikat materi kekayaan dunia, pasti hidupnya juga tidak bersih. Itu tidak bisa dipercayai mengerti kebenaran. Lukas 16 ayat 11. Jika seseorang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, maka Tuhan tidak akan mempercayakan harta yang sesungguhnya. Kata harta yang sesungguhnya itu dalam teks aslinya alitenon atau kebenaran. Teolog hebat manapun kalau masih mencintai dunia dan hidupnya tidak bersih, tidak akan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu berteologi tidak cukup dibekali dengan nalar yang dipandang cerdas, tapi hati yang bersih, kehidupan yang bersih dan tidak terikat dunia. Saudaraku sekalian, hal ini sangat penting untuk dikemukakan, sebab teologi yang benar tidak akan pernah dihadirkan oleh mereka yang hanya lulus dari sekolah tinggi teologi atau dari seminari, sebanyak dan setinggi apapun gelarnya. Sejarah gereja mencatat banyak teolog, ya, dan teologi mereka yang dilahirkan dengan hati yang tidak sesuai dengan kesucian Allah, dan itu nampak dari percideraan dalam perdebatan-perdebatan doktrin yang terjadi dalam sejarah gereja tersebut, ya, yang membuahkan pengucilan, penghukuman, bahkan bunuh-membunuh. Ini berarti bahwa pelaku
dari perumus teologi ini tidak berjalan di dalam jalan Yesus, karena Yesus tidak mengajarkan cara hidup demikian. Dalam menggali Alkitab guna menemukan kebenaran yang akurat, kita tidak boleh tersandera oleh pandangan teolog-teolog masa lalu atau keputusan-keputusan konsili, sebab Alkitab harus kita akui sebagai kebenaran mutlak yang berdaulat lebih dari doktrin dan pandangan teologi siapapun. Hanya Alkitab yang memiliki kebenaran absolut dan tidak mungkin salah. Teolog masa lalu telah dipakai Tuhan pada zamannya. Mereka hamba-hamba Tuhan yang harus kita hargai dan kita kenang secara pantas. Tapi bukan berarti pengajaran atau buah pikiran mereka harus menjadi ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran tetap Alkitab. Kita tidak boleh mensakralkan doktrin sampai doktrin mensubordinasi Alkitab. Alkitab yang harus mensubordinasi siapapun dan apapun. Oleh sebab itu kita mau menggali Alkitab dengan konsekuen dan konsisten ya, untuk menemukan kebenaran ini. Dan kita percaya bahwa Allah bisa memberikan wahyu-wahyunya, penyingkapan-penyingkapan kebenaran di zaman kita ini untuk merekonstruksi atau setidaknya merevisi, memperbaiki apa yang kurang dari doktrin pengajaran yang sudah ada. Dan ini bukan langkah yang tabu atau salah. Tadi saya katakan bahwa keselamatan ini jantung dari iman Kristen. Memahami, maksud saya kegagalan memahami doktrin keselamatan ini berakibat gagalnya memahami banyak kebenaran lain di dalam Alkitab. Dan inilah yang mencemaskan kita. Gagalnya memahami pengertian keselamatan ini, saudaraku, berdampak kegagalan memahami banyak pokok-pokok lain. Ya, pokok-pokok lain dalam pengajaran yang termuat di Alkitab. Dan ini pasti juga berdampak dalam sikap hidup kita. Jadi ketika kita melihat orang-orang Kristen kualitasnya begitu rendah, ketika kita melihat gereja-gereja tidak berjalan sesuai dengan jalan kebenaran kesucian Allah, kita mulai pertanyakan, apa konsep mereka mengenai keselamatan? Sebab kualitas hidup kekristenan sangat dipengaruhi oleh pengertiannya terhadap soteriologi ini. Studi mengenai keselamatan ini. Kiranya Tuhan memberi kita pengertian, saudara. Pengertian dari hati Tuhan, hikmat dari Bapa di sorga, sehingga kita memahami doktrin keselamatan ini benar, akurat, dan menjawab kebutuhan zaman sekarang. Saudara, kalau pengertian keselamatan sudah salah, maka pengertian mengenai pokok-pokok lain sekitar keselamatan seperti iman, kasih karunia, pembenaran, pengudusan, penghakiman, kehendak bebas, kesempurnaan, kerajaan surga, dan lain-lain pasti menjadi kacau. Memang kekacauan itu bisa ditanggulangi dengan berbagai rumusan-rumusan dan definisi-definisi dalam sistematika dogmatika, dan memberi kesan bahwa doktrin mereka itu kuat dan kokoh. Tapi itu hanya permainan kata saja. Permainan kalimat karena dibangun dari rumusan-rumusan dan definisi-definisi. Bukti ketidaktepatannya adalah tidak mengubah jemaat. Jadi kita melihat gereja A, gereja B, gereja C. Coba apa konsep keselamatan yang mereka pahami?
itu akan nampak atau tertangkap dari kualitas hidup jemaatnya dan kualitas hidup para pelayan-pelayan jemaatnya. Saudara, saya menyampaikan hal ini tidak bermaksud merendahkan siapapun. Masalah gereja itu masalah kita semua. Ya, kita tidak sedang menyerang gereja lain atau teolog lain. Kita satu keluarga besar dan kita memiliki beban yang dalam untuk mereka, untuk kekristenan di tempat kita masing-masing, di negara kita masing-masing, bahkan di seluruh dunia. Kiranya apa yang kita pelajari ini mengubah hidup kita, yang itu membuktikan kebenarannya, dan kita juga bisa membagikan kepada orang lain. Menjadi harapan saya sebagai pengajar di sini, bukan hanya membuat saudara mengerti mengenai doktrin soteriologi dan Anda cakap mempercakapkannya, tetapi menjadi kerinduan saya saudara diubahkan Tuhan. Sehingga kebenaran mengenai keselamatan ini tergambar dalam hidupmu, bukan hanya tercetak di dalam pikiranmu, terpetakan dalam perilakumu yang terus menghentar bersama kita ke dalam kerajaan surga. Kepada para dosen-dosen sistematika teologi, mari kita dengan rendah hati mengoreksi ulang apa yang telah kita jalani dalam hidup ini, dalam kaitannya dengan berbagai pokok pengajaran yang kita miliki, kita kuasai, khususnya mengenai keselamatan. Keselamatan, saudaraku, berasal dari akar kata selamat. Artinya terhindar dari segala sesuatu yang dianggap sebagai malapetaka, bahaya, musibah. Jadi keselamatan artinya terhindar dari malapetaka, terhindar dari musibah, terhindar dari bahaya. Itu pengertian umum. Nah, kalau keselamatan dalam konteks Kristen biasanya hanya dipahami terbebas atau terhindarnya manusia dari neraka. Dan tentu saja diperkenankan masuk surga. Jadi kalau orang berbicara mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus, ya pasti orientasi berpikirnya Yesus menebus dosa-dosa kita, kita diampuni, lalu kita tidak masuk neraka, terhindar dari neraka, lalu masuk surga. That's it. Dan ini sudah menjadi definisi baku, standar dan final. Pengertian orang-orang Kristen pada umumnya hanya itu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang kau berikan. Itu asumsinya hanya Yesus menebus dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari dosa dan nanti dihindarkan dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Dan itu sudah mendarah daging di dalam pikiran banyak orang Kristen atau hampir semua orang Kristen. Termasuk saya, sebab dari kecil saya Kristen dan saya melihat begitulah bangunan berpikir hampir semua orang Kristen. Bahkan ketika sudah masuk sekolah teologi pun mempelajari soteriologi, tidak jauh-jauh pemahaman mengenai keselamatan itu. Begitu saja. Terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, itu bukanlah keselamatan itu sendiri, tetapi buah atau akibat dari keselamatan
jika benar-benar keselamatan itu terjadi atau berlangsung dalam hidup seseorang. Saya ulangi, terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Itu buah atau akibat dari keselamatan yang benar-benar terjadi atau berlangsung dalam hidup seseorang. Jadi kalau seseorang tidak menjalani hidup keselamatannya sejak di bumi, ya tidak akan masuk surga. Terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, ini barulah satu dimensi dari 3 dimensi dalam keselamatan yang nanti kita akan pelajari. Terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga itu dimensi ketiga dari keselamatan, yaitu buah hidup jika seseorang mengenal keselamatan dengan benar, menjalaninya dengan tekun, menjalaninya dengan benar. Untuk membantu saudara mengerti pengertian keselamatan, coba kita persoalkan mengenai apa itu sekolah atau kuliah. Sekolah atau kuliah itu bukan berarti bergelar sarjana. Apa sekolah itu? Bergelar sarjana. Salah. Itu salah. Sekolah itu proses belajar dan mengajar. Tentu guru yang mengajar, murid yang belajar. Bagi murid atau mahasiswa yang belajar dengan benar, akan terjadi perubahan. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap. Itu prosesnya. Menjadi sarjana itu buah atau akibat jika proses belajar mengajar itu terjadi atau berlangsung dengan benar. Dan siswa mahasiswa belajar dengan tekun, mencapai prestasi, lalu baru bisa diwisuda dan menyandang gelar. Tentu tidak semua murid atau mahasiswa pasti lulus menjadi sarjana. Mereka yang akhirnya menjadi sarjana dan bergelar adalah mereka yang mengikuti proses belajar dengan baik, menyelesaikan studi dengan baik, sehingga diwisuda. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Tuh, Matius 22 ayat 14. Di bagian lain Yesus berkata, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 24. Dan banyak lagi ayat dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa tidak semua yang dipanggil mendengar Injil akhirnya masuk surga. Tidak semua. Nah, kalau orang memahami keselamatan sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, pasti tidak memiliki pergumulan untuk mengenal dengan benar keselamatan itu dan menjalaninya secara tekun. Nanti akhirnya orang-orang Kristen semacam ini tidak masuk surga, menjadikan kekristenan sekedar agama. Nah, ironisnya pengertian keselamatan yang dangkal itu memenuhi buku-buku teologi, memenuhi buku-buku doktrin. Dan ini membuat saya terus terang sempat frustasi ketika Tuhan membukakan pengertian saya mengenai apa keselamatan itu. Pengertian keselamatan yang tidak tepat hanya dipahami sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Ini pengertian sempit yang dangkal dan pasti implikasinya
implikasi konkretnya tidak jelas. Aplikasi konkretnya tidak jelas. Ini tidak membawa orang percaya kepada keselamatan yang benar. Nanti memahami percaya, ya mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu saja sudah. Kalau sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Itu cocok match dengan definisi keselamatan terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Karena mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengertian keselamatan yang tidak tepat itu mendangkalkan pikiran, sehingga tidak bisa membangun pengertian iman yang benar. Nah, kalau pengertian iman sudah salah, hidup kekristenannya pun juga pasti salah. Mereka yang memiliki konsep keselamatan yang tidak tepat itu sangat berpotensi berjalan di tempat atau tidak jalan sama sekali, atau lumpuh rohaninya, atau berpotensi menyimpang atau sesat. Gereja-gereja yang memiliki pengertian keselamatan yang tidak tepat tersebut biasanya dalam pengajarannya menekankan banyak hal yang tidak major, tidak mayor, tidak penting, menekankan hal-hal yang minor. Mereka pasti tidak menekankan inti keselamatan itu, yaitu perubahan karakter menuju kesempurnaan seperti Bapa, atau dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Itu keselamatan. Sebuah proses perubahan. Sebuah perjuangan pembelajaran. Sebuah pergumulan perubahan. Itu keselamatan, saudaraku. Ya. Kalau pengertiannya dangkal, maka tidak ada perjuangan, tidak ada proses pembelajaran secara proporsional. Pengertian keselamatan yang dangkal dapat mengaburkan kebenaran yang diajarkan oleh Injil. Ya, bisa mengaburkan banyak kebenaran yang diajarkan Injil. Sehingga tidak menangkap maksud keselamatan yang disediakan oleh Yesus, yang diperjuangkan berat oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Konsep keselamatan yang tidak tepat hanya melahirkan orang-orang beragama Kristen. Tanpa keselamatan, maka tanpa perubahan yang proporsional atau signifikan, yaitu menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah yang berkodrat ilahi. Tidak heran kalau banyak orang-orang Kristen hari ini yang tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen, yang tidak memiliki iman dalam Yesus Kristus, atau yang tidak memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Bahkan ironisnya pula, tidak sedikit orang-orang Kristen yang moralitasnya lebih rendah dari orang-orang non-Kristen. Saudara, catat ini dan jangan lupa, keselamatan itu usaha Tuhan. Proses dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah semula. Jadi keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Ini adalah pergumulan untuk dikembalikannya manusia sesuai dengan maksud tujuan awal
Allah menciptakan manusia, yaitu agar manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Nah, itulah sebabnya di pertemuan kedua nanti saya akan bicara mengenai manusia sebagai objek keselamatan. Lalu apanya yang diubah, lalu bagaimana? Nah, kita pelajari di pertemuan kedua. Rancangan semula Allah adalah menciptakan manusia yang memiliki keadaan segambar dan serupa dengan dirinya. Kejatuhan manusia dalam dosa oleh bujukan dalam tanda kutip ular membuat manusia telah rusak. Manusia telah merusak rancangan Allah atas dirinya sendiri. Nah, pada zaman anugerah, kasih Allah yang besar mengutus putra tunggalnya menebus dosa-dosa kita di kayu salib, menyediakan sarana bisa dipulihkannya kembali rancangan Allah semula tersebut. Dengan demikian fokus keselamatan haruslah hanya pada proses menjadi manusia sesuai rancangan Allah yang semula. Harus jelas fokusnya. Jadi orang-orang yang benar-benar mau diselamatkan itu harus memberi diri digarap oleh Allah melalui Roh Kudus, menjadi responder yang baik. Sebab jika tidak, maka keselamatan tidak bisa terjadi atau berlangsung. Kekristenan adalah proses mengajar dan belajar. Allah yang mengajar melalui Roh Kudus. Allah yang mendidik kita melalui Roh Kudus. Dan orang percaya adalah pihak yang diajar atau dididik. Jadi kalau di perjanjian lama dan nubuatan, dia akan menggantikan hati yang keras menjadi hati yang lembut. Itu tidak terjadi secara otomatis dan mistis. Itu proses yang berlangsung secara natural dan normal. Maka ada amanat Tuhan agar setiap orang percaya menjadi murid. Kenapa menjadi murid? Harus belajar. Ada proses. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap. Dengan demikian saudaraku, keselamatan dapat digambarkan seperti garis panjang, linear. Bukan seperti sebuah titik. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa soteriologi atau pengajaran mengenai keselamatan ini bukan pengajaran yang bersifat statis tapi dinamis. Pengajaran itu akan masuk dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Jadi tidak boleh hanya dijadikan sebagai khasanah, maksud saya sebagai salah satu pokok ajaran dalam khasanah teologi di dalam pikiran atau hanya diwujudkan dalam bentuk literatur. Harus dipahami dan dijalani, saudaraku. Jadi pengajaran mengenai keselamatan ini dapat digambarkan seperti garis panjang, bukan sebuah titik ya. Keselamatan itu garis panjang, bukan titik ya. Bukan sudah selamat titik. Oh, bukan. Itu pasti salah. Keselamatan itu sebuah proses perubahan, proses perjuangan, perjalanan menjadi murid yang membawa orang percaya kepada keadaan sebagai anak-anak Allah. Ya, yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi
pengajaran mengenai keselamatan akan selalu hangat. Karena disitulah roda kehidupan iman kita. Selalu hangat. Ya, kalau roda yang digunakan untuk menjalankan mobil atau mobil bisa ditopang oleh roda yang berputar, itu roda hangat sampai panas. Tapi kalau roda yang disimpan di bagasi, itu ban yang disimpan di bagasi, ban serep dingin. Pengajaran mengenai keselamatan harus hangat terus karena menjadi roda kehidupan kita. Karena keselamatan adalah proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, maka keselamatan ini perubahan yang terus-menerus, berkesinambungan dan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu mutlak penting memahami dengan benar pengertian keselamatan. Nah, saya ingatkan ya, sebagaimana ada Injil yang sebenarnya bukan Injil, ada a different gospel, ada eis heteron evangelion, ada Injil yang lain, juga ada keselamatan yang sebenarnya bukan keselamatan yang benar. Injil adalah kabar baik, tentu pengertian baik di sini baik menurut versi Tuhan. Demikian pula dengan keselamatan, harus selamat sesuai dengan versi Tuhan, bukan selamat dalam versi lain. Kita membaca dalam Alkitab pelajaran yang sangat berharga ya. Murid-murid Yesus memahami keselamatan pada mulanya tidak tepat, salah. Konsep keselamatan yang dipahami oleh murid-murid Yesus itu serapan dari apa yang mereka terima dari masyarakat sekitarnya, masyarakat Yahudi. Maka kalau bicara mengenai keselamatan, harus keselamatan dalam versi Allah. Pengertian keselamatan yang salah ternyata telah diajarkan dalam kehidupan banyak orang Kristen selama ribuan tahun, bahkan ya berabad-abad lah saudara. Maka tidak heran kalau gereja pernah mengalami masa kegelapan dari abad ke-5 sampai 15. Gereja yang mencatat itu abad ke-8. Jadi pandangan para teolog masa lalu memang tidak boleh menjadi standar mutlak kebenaran hari ini, seakan-akan menjadi tolok ukur atau parameter kebenaran. Tolok ukur kita hanya Alkitab. Mereka yang disesatkan oleh pengertian keselamatan yang tidak tepat ini merasa sudah memiliki keselamatan padahal belum memiliki dan tidak mengalami keselamatan itu. Dan banyak gereja-gereja yang memberi kesan kepada jemaat bahwa mereka yang sudah datang ke gereja mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah memiliki keselamatan dan mereka diyakinkan masuk surga. Walaupun tidak dikatakan secara terus terang, tapi dikesankan bahwa kualitas hidup kekristenan yang mereka miliki sudah cukup baik, sudah cukup. Nah, ini pasti pengajaran keselamatan yang mereka pahami menjadi inventaris pikiran atau diwujudkan dalam literatur saja, padahal harus menjadi roda kehidupan yang selalu hangat. Kalau pikiran disesatkan dalam memahami soteriologi, maka seluruh kehidupannya juga pasti menyimpang. Sebab pikiran memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang. Pikiran yang salah membentuk sikap hati yang salah. Dan sikap hati yang salah membangun gaya hidup yang salah. Itulah sebabnya dengan mempelajari keselamatan yang benar ini, pikiran diisi
untuk merubah cara berpikir atau pikiran supaya memiliki sikap hati yang benar dan membuahkan gaya hidup dan kualitas hidup yang benar. Kalau pengajaran mengenai keselamatan itu benar, maka pengajaran tersebut akan memperbaharui pikiran atau mengisi pikiran dan memberi pengertian. Dan ini pasti mengubah hidup seseorang sehingga bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Saudara yang sekarang mempelajari keselamatan, coba tanya kepada diri sendiri deh. Saudara ini punya kualitas hidup kira-kira sudah berkenan tidak di hadapan Allah? Rata-rata menjawab belum atau bingung. Ini kan ciri bahwa saudara tidak menggumuli keselamatan itu secara benar. Kalau kita serius menggumuli secara benar, kita bisa berkata, apakah saudara sudah melakukan kehendak Allah? Sudah. Tapi belum sempurna. Saya lebih baik dari kemarin. Hari ini saya lebih baik dari kemarin. Tetapi besok saya harus lebih baik dari hari ini. Saya mengerti apa yang baik, dan saya berusaha untuk menjadi berkenan di usia rohani atau level saya, dan saya terus bergulir untuk menjadi sempurna. Tentu kita belum sempurna sesuai dengan yang ditargetkan oleh Allah untuk kita, tetapi setiap saat kalau kita meninggal dunia, itu mestinya sudah masuk surga, sudah siap. Karena selain Yesus telah menebus dosa-dosa kita, kodrat dosa kita pun harus digarap terus. Jika ada langkah salah, kita melakukan pemberesan. Tetapi kalau orang memiliki konsep keselamatan hanya bahwa Tuhan menebus dosa kita, kita terhindar dari neraka dan masuk surga nanti. Sudah. Nanti kalau di pengadilan Tuhan, kan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa saya. Boleh dong sekarang saya masuk surga. Padahal di surga tidak boleh ada kejahatan. Nah, saudara masih jahat nggak hari ini? Nah, itu kan karena konsep keselamatan yang salah. Karena keselamatan adalah proses perubahan, maka Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Belajar. Dan gereja harus menjadi sekolah Alkitab. Seperti sekolah teologi. Mendidik jemaat untuk mengerti teologi. Dan jangan setengah-setengah memahami teologi secara penuh utuh. Gereja menjadi sekolah pelayanan dan pembinaan karakter demi perubahan agar dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan ini proyek besar gereja atau proyek satu-satunya gereja, karenanya gereja diperlengkapi dengan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 13. Tetapi kalau konsep keselamatan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, jadi sudah selesai. Keselamatan sudah dimiliki. Ke gereja hanya berliturgi, seremonial. Dan itu telah terjadi selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kita sekarang harus sadar kita salah, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kalau kita konsekuen mengakui bahwa kekristenan bukanlah agama, tapi proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah yang semula, kita tidak memandang bangsa Israel sebagai standar hidup orang Kristen. Seperti sekarang ini banyak orang berkhotbah dan memandang bangsa Israel sebagai standar hidup orang Kristen. Bangsa Israel itu masih duniawi, orientasi berpikirnya masih susu dan madu yang berlimpah, tanah Kanaan di dunia yang dapat menjadi kebahagiaan. Standar kita hidup Yesus. Yesus adalah manusia sejati yang sesuai dengan rancangan Allah semula.
Ini yang jadi standar kita. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus berkata, kita bukan berasal dari dunia ini, maka tidak ada Kanaan duniawi yang kita mimpikan. Orientasi kita harus perubahan karakter menjadi seperti Yesus yang adalah model manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Dan itu satu-satunya agenda hidup kita. Setiap pandangan teologi harus diverifikasi, dibuktikan kebenarannya oleh karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Artinya apakah doktrin itu mengarahkan kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa terserupa dengan Yesus. Selama 3,5 tahun Yesus memberitakan Injil, Tuhan telah menjelaskan atau memberi penjelasan bagaimana mengoperasikan hidup manusia yang sebenarnya. Dan dia telah memperagakan itu. Dan itu memang tidak cukup hanya dirumuskan menjadi kalimat, tetapi harus benar-benar dialami. Maka tadi saya katakan bahwa teologi harus diverifikasi oleh karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus yang menunjuk pada dirinya sebagai model hidup, model manusia yang harus kita kenakan. Semua doktrin teologi kita harus mengarah kepada pribadi Kristus. Nah, kalau orang mengambil kehidupan bangsa Israel, saudaraku sekalian, menjadi standar hidup, bagus, kelas motivator. Kelas motivator. Dan itu sudah banyak terjadi dan kita lihat. Saudaraku, menjadi orang percaya, kita harus belajar Injil, mengalami perubahan yang terjadi atau berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Dengan demikian kekristenan menjadi jalan yang sukar. Kalau kehidupan bangsa Israel itu jalan yang mudah, bangsa yang disayang-sayang oleh Allah, ya, dibela secara harafiah. Ya memang kalau mereka memberontak tidak mengikuti Taurat, ya mereka dihukum. Tapi ini bangsa Israel ini adalah jalan yang mudah. Kalau kita ikut Yesus itu jalan yang sukar, karena kita harus memiliki kehidupan seperti hidup yang Dia kenakan. Nah, kalau kita tidak memahami hal ini, maka kita merasa puas dengan hidup kekristenan yang kita sudah miliki. Kita ke gereja, ya, kita jalani hidup seperti manusia lain menjalani rohaniwannya, ya, khotbah hari Minggu, pulang, hidup dalam kewajaran. Dan inilah yang membunuh, mematikan kekristenan. Kita harus sadar, ini penyimpangan. Kita harus mengembalikan Injil yang sejati, yang murni, yang Yesus ajarkan dan Yesus kenakan dalam hidupnya. Harus kita tekankan kepada diri kita dan jemaat bahwa mengiring Tuhan menjadi orang percaya berarti jalan dalam pergumulan untuk selalu berubah dan tidak pernah berhenti sampai mati. Kalau kita membaca Lukas 14 ayat 28 sampai 33, ditunjukkan perumpamaan mengenai orang yang membangun menara. Bukan membangun rumah, menara. Ini anggaran biayanya tinggi. Atau seperti raja yang maju berperang, musuhnya 20.000 jumlahnya, dia hanya memiliki 10.000 orang. Ini menunjukkan beratnya perjuangan itu. Betapa tidak mudahnya mengikut Yesus. Maka Tuhan mengatakan, hitung dulu anggarannya. Jadi kamu harus ngerti, ikut Yesus itu ada anggaran. Nah, selama ini diajarkan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita. Sekarang kita masuk surga, terhindar dari neraka, gratis.
kasih karunia. Mati kekristenan di situ, saudaraku. Mati di situ. Jelas tadi saya sudah singgung, saudaraku, bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Konteksnya ketika Yesus ditanya, sedikit sajakah orang yang selamat, Tuhan? Yesus menjawab, banyak orang berusaha tapi sedikit yang masuk. Berjuanglah kamu. Nah, pokok mengenai berjuang ini pasti nanti ada di satu pertemuan, ya. Saya bedah khusus. Yesus berkata orang harus melepaskan diri dari segala miliknya. Maka dia baru bisa menjadi murid dan baru bisa diubah. Wah, ini berat. Dalam seluruh isi perjanjian baru dan tulisan rasul-rasul, ditemukan tuntutan yang juga merupakan prinsip penting dan utama dalam Injil. Bahwa untuk mengikut Yesus, seseorang harus meninggalkan segala sesuatu. Coba ya, saudara renungkan ya, ini penting sekali. Kita itu mesti masuk neraka. Karena kita berdosa. Yesus menebus kita. Kita itu hutang kehidupan. Hutang nyawa kepada Yesus. Kepada Tuhan. Maka kita harus berani memiliki model hidup yang baru. Harus mengenakan model hidup yang baru. Saya ulangi, kita itu hutang kehidupan, hutang nyawa. Kita pasti masuk neraka karena kita orang-orang berdosa. Yesus menebus dosa kita. Kita dihidupkan kembali, kan? Tapi tentu tidak dengan hidup kita, harus hidupnya model Tuhan. Hidup model yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita hidup dengan model seperti anak-anak dunia, kan berarti belum selamat atau tidak mau diselamatkan. Itu masalahnya, saudaraku. Ya. Saudara, maaf, ini jadi seperti khotbah, bukan seperti ngajar di ruang kuliah. Ini kalau sudah begini hati saya jadi kemeropok, saudara, panas. Ayo kita berubah. Ingat ya, kita belajar ini bukan hanya mengisi pikiran kita dengan satu pokok pengajaran. Tapi mengalami perubahan. Ini tadi sudah saya katakan, maksud pengajaran ini diberikan. Saudara, keselamatan itu perubahan paradigma. Paradigma artinya cara pandang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi alam pikiran kita atau kognitif kita, mempengaruhi sikap kita atau afektif kita dan tingkah laku kita. Paradigma terbangun paling tidak dari 3 hal. Pertama, pengalaman hidup. Yaitu reaksi indera kita terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan itu membentuk diri kita. Yang kedua, berbagai filosofi yang kita serap dari lingkungan, yang kita lihat, kita dengar. Yang ketiga, dari gen yang kita miliki dari orang tua kita yang memberikan kita karakteristik yang khusus dan khas. Melihat hidup seseorang, maka dapat melihat masa lalu atau perjalanan hidupnya dan gen yang diwariskan dari nenek moyang. Nah, keselamatan itu merubah paradigma ini. Yesus menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Jadi kalau hidup kita masih sama seperti nenek moyang atau orang di sekitar kita, berarti belum selamat, saudara. Loh, kok bisa loh yakin sudah selamat? Keselamatan itu dimulai dari sekarang. Karena perubahan berlangsung sejak kita di dunia. Paradigma kita diubah. Yesus mengajarkan hal-hal yang memang bertentangan dengan pola hidup, pola berpikir dunia. Karena kehidupan Yesus sendiri juga bertentangan dengan pola hidup para tokoh agama atau manusia pada umumnya.
Kekristenan membawa kita kepada cara hidup yang baru. Paradigmanya yang harus diubah. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat yang kedua, Paulus mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi artinya cara berpikir. Itulah sebabnya mati-matian saudaraku. Saya menyampaikan firman hari Minggu, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sekarang ada Ekumene Bible Course. Habis-habisan. COVID-19 ini tidak membuat saya lebih rileks, lebih capek. Lebih banyak pekerjaan. Tetapi ini privilege, hak istimewa saya untuk mengakhiri hidup dengan manis. Karena cara berpikir saudara tidak bisa diubah tanpa kebenaran-kebenaran ini. Karena kebenaran-kebenaran itu mentransformasi saudara, merubah saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metamorfoo. Change. Mengubah rupa. Transfigure. Ini merubah. Perubahan yang dimaksud itu perubahan akal budi. Itu paradigma itu saudaraku. Berubahlah oleh pembaruan budimu, naos. Di sini Paulus berbicara mengenai perubahan cara berpikir, ya metamorfose, yang akan merubah karakter atau watak. Ini akan menjadikan seseorang mengalami perubahan arah hidup. Lebih dari sekedar perubahan moral. Kalau agama itu perubahan moral secara umum. Tetapi kekristenan merubah hidup dari cara berpikirnya, filosofinya, cita rasa jiwa dan dagingnya. Itulah yang disebut perubahan kodrat. Keselamatan itu harus sampai pada tingkat ini. Benar-benar menjadi manusia baru. Nah, saya sering mendengar orang mengatakan bahwa dirinya sudah selamat atau orang lain sudah selamat hanya karena dulu dia pencuri, sekarang tidak mencuri, dulu dia pezina, sekarang tidak bezina, dulu tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Konversi seperti ini belumlah dikatakan sebagai pertobatan yang sungguh. Kata tobat di dalam bahasa Ibrani, syub atau berbalik. Kalau dalam konteks bangsa Israel yang tadinya menyembah dewa-dewa, sekarang kembali menyembah Elohim Yahweh. Yang tadi tidak menghargai Taurat, hidup sesuka-suka sendiri, sekarang mulai menghargai Taurat. Tetapi begitu masuk zaman perjanjian baru, pertobatan itu perubahan pikiran. Metanoeo atau metanoeo. Metanoeo. Ya, metanoia. Perubahan cara berpikir. Metanoia. Yang kata kerjanya metanoeo. Perubahan pikiran. Kalau orang mengalami perubahan pikiran terus menerus, itu sampai titik di mana dia mengalami kelahiran baru. Orang bisa menghayati dari mana ia datang ke mana ia pergi. Itu berarti bukan hanya bisa berkata, oh kita akan pulang ke surga saudara. Kita datang tidak membawa apa-apa, kita pulang juga akan tidak membawa apa-apa. Kalau bicara begitu mudah, agama lain pun juga bicara begitu. Tapi penghayatan yang mencengkeram hidup. Sehingga dia tidak duniawi. Kebahagiaannya tidak ditentukan oleh dunia. Sehingga dia akan rela berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini ciri-ciri orang yang mengalami proses keselamatan itu. Makin hari dia makin tidak bisa dibahagiakan oleh dunia.
makin hari makin rela berkorban untuk pekerjaan Allah. Bahkan darah dan nyawanya nanti akan dipersembahkan. Transformasi ini perubahan yang berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan. Bukan sebuah momentum atau peristiwa yang terjadi dalam sekejap. Dan makin hari orang yang mengalami keselamatan itu makin memiliki ketepatan. Tidak meleset. Itulah sebabnya saudara sekalian kalau kita belajar Alkitab, kata dosa untuk konteks perjanjian baru itu hamartia. Ini kata penting yang harus saudara pahami. Hamartia. Saudara belajar bahasa Yunani tahu tulisan ini. Ini artinya luncas. Atau meleset. Keselamatan itu membuat orang akan bisa presisi, tepat melakukan apa yang Allah kehendaki. Dengan paradigma yang diubah itu, ia mengalami pembaharuan pengertian atau understanding-nya. Perubahan pengertian itu akan memberikan kesadaran-kesadaran baru. Kesadaran-kesadaran baru itu memberi kepekaan terhadap pikiran perasaan Allah. Luar biasa. Maka barulah bisa menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu pikiran kita, oh saudaraku, harus bersih dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi kalau di dalam kitab Efesus ya saudaraku, kita menemukan kalimat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Itu benar. Hanya karena Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Dia menebus dosa kita, selesai. Nanti kita tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Tidak berhenti sampai di situ. Harus mengalami proses pembaharuan. Itulah sebabnya dalam Efesus juga pasal 4 Paulus menasihati kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan hidup yang baru. Ya. Untuk mengalami atau mencapai kesucian yang sesungguhnya. Dan di ayat 27 dari Efesus pasal 4 tersebut adalah jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ternyata orang Kristen masih bisa beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau orang hanya mengatakan keselamatan adalah terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, dia tidak berjaga-jaga dalam proses hidupnya. Jangan memberi kesempatan. Dalam bahasa Inggrisnya foothold, tempat berpijak atau place atau topon. 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 Begini dalam bahasa Yunaninya, saudara. Topon. Jangan memberi topon. Kita menggunakan akal budi secara maksimal untuk memahami Alkitab dan terus menyiapkan akal budi itu geared up. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, ya, menyiapkan akal budi seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 13, menyiapkan akal budi, geared up. Ya.
zonumi. Bersiap-siap untuk bertindak dengan menggunakan akal. Tapi akal yang dibaharui. Nah, keselamatan itu proses mengubah paradigma. Jadi tidak boleh berhenti. Merubah paradigma ini bukan 1-2 hari, saudara. Sepanjang perjalanan hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, itu kan proses. Tetap dalam firman itu berapa lama? Sepanjang umur hidup kita. Kalau kamu tetap nih, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau kamu tidak tetap, tidak terus-menerus belajar firman, kamu bukan murid. Kamu tidak akan mengerti kebenaran kalau tidak tetap dalam firman. Tetapi kalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi saudara tidak boleh berpikir Yesus sudah mati di kayu salib, merdeka, merdeka. Nanti kalau mati masuk surga. Anda harus melihat dimensi keselamatan dengan benar. Iman datang dari pendengaran oleh firman. Berapa ayat? Berapa pasal? Berapa pokok pengajaran yang harus dimengerti untuk memiliki iman? Iman datang dari pendengaran. Berapa ayat, berapa pasal, berapa banyak pengertian untuk melahirkan iman yang benar? Ini juga harus dilihat aspek-aspek seperti ini. Jadi dalam transformasi dibutuhkan sarana, itu pun kasih karunia. Jadi kita tidak bisa bangga diri, keselamatan kita pertama karena anugerah, itu sudah harga mati. Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Nanti kita bicara soal pengudusan, ya kan? Pembenaran, itu nanti. Ini saya baru memulai pertemuan pertama, saudara. Nanti kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hal keselamatan ini, saudaraku, ya. Jadi jangan saudara berpikir Yesus sudah mati di kayu salib, sekarang merdeka. Loh, untuk merdeka ini pun ada proses. Dan itu pun karunia karena ada Roh Kudus. Ada Injil, penggarapan Allah melalui semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Loh, itu kan proses. Itu perjalanan waktu. Nah, kalau orang berpikir keselamatan itu adalah terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, maka orang berpikir asal sudah mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah punya garansi masuk surga. Mati, saudara. Diparkir dalam kebodohan. Sama seperti dunia tidak mengalami perubahan. Tidak mampu melakukan kehendak Allah. Yang akhirnya nanti waktu mau masuk kerajaan surga ditolak. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Saudaraku, pada intinya kekristenan harus dapat mengubah cara kita memandang hidup ini. Ya, bukan hanya kita menjadi orang yang bermoral, tetapi menjadi orang yang memiliki kesucian Allah. Cara memandang hidup harus berubah sehingga gaya hidup yang tadinya normal menjadi tidak normal di mata dunia. Merubah cara memandang hidup sama dengan merubah gaya hidup normal. Merubah kenormalan inilah yang sebenarnya nyaris tidak dapat dilakukan oleh orang yang setengah-setengah ikut Yesus. Jadi kalau orang mau memiliki keselamatan itu tidak bisa setengah-setengah. Dia harus rela kehilangan hidup dan memiliki model hidup yang baru. Karena memang kita berutang hidup. Kalau kita tidak diselamatkan, kita masuk neraka, kita tidak punya hidup sama sekali. Kekal di neraka. Sekarang Tuhan menyediakan keselamatan. Kita akan hidup kekal di surga. Mulailah memiliki hidup model baru. Versi Tuhan sejak kita di dunia ini. Dan merubah paradigma itu penting. Karena itu yang membangun sikap hati. Dan sikap hati membangun gaya hidup. Dan jadi merubah cara memandang hidup sama dengan merubah gaya hidup normal. Merubah kenormalan inilah
yang sebenarnya nyaris tidak dapat dilakukan kecuali kita serius. Sebab kita sudah hidup dengan kenormalan yang mengakar selama belasan bahkan puluhan tahun. Dan pengorbanan untuk meletakkan segenap hidup ini, aduh tidak mudah. Paulus mengatakan, aku melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7-9. Paulus menunjukkan betapa tidak berartinya dunia ini setelah menemukan kebenaran di dalam Yesus. Inilah cara memandang hidup yang diubah. Orang yang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus berarti bersedia memiliki hidup yang baru. Dan memang demikian kewajarannya. Karena orang percaya terhindar dari kematian kekal. Dan ini adalah hutang kehidupan. Oleh sebab itu kehidupan hari ini harus diubahkan sesuai dengan hidup model yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Dewasa ini saudaraku bicara mengenai keselamatan dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi seakan-akan kalau bicara soal keselamatan selalu dikaitkan dengan kesembuhan, mujizat, berkat yang berlimpah, sukses dalam studi, karir, rumah tangga yang bahagia menurut versi umum. Ini bahaya. Tadi saya sempat singgung mengenai teologi kemakmuran. Bahaya saudaraku, bahaya. Orientasi keselamatan itu perubahan karakter. Kalau Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup, itu artinya hidup yang baru. Dalam bahasa aslinya zoen, zoe. Bukan bios. Zoe lebih menunjuk hidup yang berkualitas. Aku datang supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Very highly in quality. Tuhan mengajarkan ini. Yesus datang memberi hidup. Hidup versi Allah. Dan itu bernilai tinggi. Perisos. Very highly in quality. Very highly in quality. Tinggi dalam kualitas. Nah sekarang masalahnya orang terima enggak? Kalau mau terima, buang hidupmu yang lama. Buang cara hidupmu yang lama. Buka pikiranmu, terima terus kebenaran untuk merubah cara berpikirmu. Karena cara inilah yang mewujudkan keselamatan di dalam hidup saudara. Yesus menunjukkan dirinya sebagai role model. Itulah keselamatan sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus menolak jebakan iblis ketika menawarkan hidup hedonisme. Ya. Atau hedonistis. Nih dunia aku berikan padamu. Sembah aku. Yesus menolak. Jadi kalau orang masih mengingini dunia, dia itu menyembah iblis. Dan orang Kristen yang mengingini dunia, you percuma jadi Kristen karena you tidak akan selamat. Nah kalau orang memahami keselamatan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, ada sikap permisif. Sikap pembenaran, sikap permisif menikmati dunia seperti anak-anak dunia lain. Ya, Yesus sudah menebus dosa-dosaku, sudah selesai di kayu salib. Sudah selesai di kayu salib. Nanti saya mati masuk surga, terhindar dari neraka. Dia tidak mau berjuang untuk meninggalkan keterikatan dengan dunia. Masih hidup dalam cengkeraman kuasa kegelapan atau iblis. Hidup dalam kenyamanan dunia sehingga pasti tidak akan merindukan kerajaan Allah. Dan orang-orang seperti ini, saudaraku, tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah, bangsa Israel itu masih orientasinya berpikir begini. Jadi tadi juga saya singgung kalau kehidupan bangsa Israel menjadi standar kita, rusaklah kekristenan itu. Yesuslah model hidup yang harus kita kenakan.
Keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Keselamatan adalah usaha Allah menjadikan kita serupa dengan Yesus. Keselamatan adalah usaha Allah untuk membuat kita sempurna seperti Bapa. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Dan itu merupakan proses yang harus berlangsung setiap hari. Itulah sebabnya pengajaran mengenai keselamatan itu roda hidup yang berlangsung setiap hari. Saudara sekalian, sudah 1,5 jam kita mengikuti pelajaran ini. Saya kira cukup. 1,5 jam bukan waktu yang singkat ya. Saudara tetap terpaku di depan monitor saudara. Saya akan masuk di pelajaran kedua nanti, saudara-saudara. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Ya, sampai jumpa di pelajaran mendatang. Tuhan memberkati.